Untuk menguasai tubuh pemuda, wanita kaya mengajukan alasan tidak bisa memasang shower head, meminta pihak lain datang ke rumah untuk membantu. Pemuda sebenarnya ingin menolak setelah mendengar itu. Namun ketika dia melihat sosok wanita itu yang masih menarik, dia akhirnya duduk di mobil sport milik wanita kaya itu. Karena dia mengambil jurusan instalasi air dan listrik di sekolah, Mark dengan cepat membantu wanita kaya itu memasang shower head. Dan saat dia bersiap untuk pergi, wanita kaya itu justru ingin memeriksa kualitas shower head sendiri. Dan meminta Mark juga masuk sebagai saksi. Sebagai seorang pemuda yang sedang puber, dia belum pernah melihat situasi seperti ini. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia memutuskan untuk membantu sampai tuntas. Membantu sampai tuntas. Begitulah mereka berdua memeriksa di kamar mandi sepanjang malam. Hingga keesokan harinya, Mark baru pulang ke rumah dengan sangat berhasrat. Ibu melihat anaknya yang lelah juga tidak menghiraukannya. Lagi pula anaknya sudah dewasa. Tidak pulang semalam juga sangat normal. Namun saat malam tiba, ibunya secara tidak sengaja menemukan Mark ternyata naik mobil seorang wanita parubaya. Saat itu, dia menyadari ada yang tidak beres. Wanita kaya membawa Mark ke bar, memperlihatkan kehidupan malam yang gemerlap padanya. Setelah makan dan minum puas, Mark menghabiskan malam di villa wanita kaya di puncak gunung. Keesokan paginya, Mark baru saja pulang ke rumah. Ibunya melihat putranya yang hampir kehabisan tenaga. Dia tak bisa menahan diri lagi. Dia bertanya mengapa Mark menjauh dari rumah sepanjang malam akhir-akhir ini. Jika ini berlanjut, studinya bisa terbengkalai. Mark mendengar dan segera menjelaskan bahwa dia sedang membantu tetangga di puncak gunung memperbaiki pipa air dan memperbaiki saluran pembuangan. Ini sangat membantu untuk jurusan instalasi air dan listriknya. Baik teori maupun praktik bisa diterapkan. Sambil berkata seperti itu, dia meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke sekolah. Tapi dia langsung mencari wanita kaya itu. Wanita kaya itu juga membuatkan jas dewasa sesuai untuknya. Kemudian dia mengikuti wanita kaya itu ke villa miliknya. Untuk menghindari kecurigaan ibunya, Mark mulai datang di siang hari untuk memperbaiki saluran pembuangan wanita kaya itu. Saat malam tiba, ibu Mark sedang merapikan pakaian Mark. Dia secara tidak sengaja menemukan ponsel Mark. Dia melihat putranya berhubungan erat dengan seorang wanita bernama Anna. Dia segera menggunakan ponsel putranya untuk mengundang wanita itu ke rumahnya. Setelah melihat wanita yang lebih tua darinya, ibu semakin yakin akan dugaannya. Jadi, saat makan malam, ibu terus-menerus menanyakan usia wanita kaya itu, mencoba membantunya menyadari kenyataan, supaya tidak lagi mengganggu putranya. Namun, wanita kaya yang sudah berpengalaman dengan banyak orang, dengan sekali lihat, dia sudah tahu apa yang ada di pikiran ibu tersebut. Dia tidak hanya menjawab pertanyaan ibu dengan cerdik, dia juga menceritakan banyak kisah hubungan asmara beda usia. Ibu Mark tak bisa menahan diri lagi setelah mendengarnya. Jangan bicara omong kosong. Kamu hanyalah seorang wanita parubaya yang kesepian dan hampa, mencari seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang menyimpangmu. Tapi selama aku masih ada di sini, kamu tidak akan bisa mengincar anakku lagi. Makan malam berakhir dengan tidak menyenangkan. Mark cepat-cepat menjelaskan kepada wanita kaya itu. Ibu hanya khawatir dia akan tertipu dan tidak bermaksud jahat. Namun wanita kaya itu menyatakan bahwa cinta tidak perlu campur tangan orang tua. Pria matang harus memiliki pendapatnya sendiri. Mark tampaknya mulai mengerti setelah mendengarnya. Entah ini karena cinta atau untuk menghindari jalan yang sulit. Dia malah sekali lagi naik mobil sport wanita kaya itu. Ibu melihat anaknya pergi. Hampir saja dia terkena serangan jantung karena marah. Tanpa kejutan, Mark kembali berurusan di rumah wanita kaya itu semalam. Untuk membuat orientasi anaknya kembali normal. Keesokan harinya Mark baru saja pulang ke rumah. Ibunya memanggil teman perempuan Mark yang menyukainya. Tidak hanya membuatkan mereka makanan yang lezat, tapi juga memberikan Mark $100. Agar dia makan sebelum membawa teman perempuannya jalan-jalan. Tidak boleh pulang sebelum uangnya habis. Mark tidak bisa berbuat lain dan harus membawa teman perempuannya berbelanja gila-gilaan. Dengan cara itu, hubungan mereka perlahan-lahan semakin dekat. Teman perempuan itu sebenarnya sudah menyukai Mark. Ditambah lagi dengan Mark yang mau mengeluarkan uang untuknya. Teman perempuannya tidak bisa menahan diri lagi. Bisakah kamu menciummu? Boleh. Mark tidak menyangka pesonanya sebesar itu. Melihat bahwa lawan bicaranya sudah siap, dia juga tidak lagi malu-malu. Segera mengulurkan lehernya untuk mendekat. Tanpa disadari, momen intim mereka dilihat dengan jelas oleh wanita kaya yang tidak jauh dari sana. Ini membuat wanita kaya itu sangat marah. Jadi, dia menunggu setelah teman perempuan dan Mark terpisah. Kamu cukup suka bermain, ya? Tapi kamu salah orang. Mark itu milikku. Sementara Mark yang pulang ke rumah sama sekali tidak menyadarinya. Dia terus memuji teman perempuannya di bawah pertanyaan ibunya. Pada hari berikutnya, dia bahkan tidak sabar untuk menelepon teman perempuannya. Namun, dia tidak menjawab. Perasaan kecewa Mark langsung muncul. Saat itu, dia baru menyadari bahwa dia sudah jatuh cinta pada teman perempuannya. Jadi, untuk menghindari gangguan dari wanita kaya, dia segera menceritakan tentang hubungannya dengan wanita kaya secara detail kepada sahabatnya. Dia berharap sahabatnya bisa menggantikannya. Sahabatnya tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Maka, dia langsung pergi ke villa wanita kaya itu. Ketika melihat tubuh wanita itu yang berisi, dia langsung terpesona. Namun, wanita kaya itu sama sekali tidak tertarik padanya. Namun, setelah wanita itu menjelaskan situasinya, dia tetap tidak menunjukkan ekspresi dan mengundangnya masuk villa. Sahabat Mark masih membayangkan setidaknya bisa menghindari 30 tahun jalan yang sulit. Dia tidak tahu bahwa seumur hidupnya, dia sudah melewati jalan itu.
Sementara itu, Mark masih mencoba menghubungi teman perempuan. Namun, tetap saja tidak ada yang mengangkat. Ketika Mark masih bingung, wanita kaya tiba-tiba melakukan panggilan video. Melihat hal itu, Mark terpaksa menjawab panggilan video dengan sopan. Dia awalnya ingin meminta agar wanita itu tidak mengganggunya lagi. Namun, wanita kaya itu menyatakan, dia ingin melihatnya mengenakan jas untuk terakhir kalinya. Mendengar itu, Mark pun hanya bisa setuju. Saat dia siap mengenakan jas dan pergi menemui wanita kaya, dia dicegat oleh ibunya. Dia pergi lagi untuk menemui bayi tua. Ibu, saya hanya ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Akan segera kembali. Kamu berjanji. Saya berjanji. Mark selesai berbicara dan pergi keluar. Tanpa dia sadari, tindakan ini juga akan membawa malapetaka besar baginya. Karena wanita kaya itu pun akhirnya menyerah padanya. Namun berdasarkan prinsip menghancurkannya jika tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana dia bisa begitu saja melepas Mark? Saat Mark terbangun lagi, dia sudah terikat di ruang sauna. Dia memohon kepada wanita kaya untuk memberinya air liur. Tapi wanita kaya lebih memilih untuk membuangnya daripada memberikan. Dan saat dia putus asa, wanita kaya lagi-lagi diam-diam mengambil sebuah garpu. Mark terkejut melihatnya. Tapi wanita kaya langsung mengacungkan garpu ke pinggangnya. Ini membuat Mark berteriak kesakitan. Diamlah. Dengan begitu, kamu bisa bertahan sedikit lebih lama. Ternyata wanita kaya ingin menyiksa Mark perlahan-lahan. Sementara itu, ibu melihat Mark belum pulang. Dia pun datang ke pintu rumah wanita kaya. Wanita kaya baru saja membuka pintu villa. Dia langsung memanggil anaknya. Tandai, Tandai. Mark, di mana? Sangat ingin bertemu dengan putranya. Kalau begitu, silakan masuk. Tidak mungkin tidak berani, kan? Ayo, silakan masuk. Ibu datang ke villa dan baru saja ingin mencari anaknya. Wanita kaya itu pun mengeluarkan sepasang borgol. Dan menyatakan ingin bertemu dengan Mark. Maka harus mengenakan borgol itu. Ibu yang tidak punya pilihan terpaksa setuju. Akhirnya dia bisa melihat anaknya di ruang sauna. Melihat Mark yang sekarat. Seketika hatinya sangat sakit. Sementara itu, wanita kaya itu mengarahkan pistol ke arah mereka. Ibu terkejut melihat situasi itu. Namun, wanita kaya itu menyatakan bahwa pistol itu hanya memiliki satu peluru. Dia harus membantu Mark mengakhiri penderitaannya. Atau mengakhiri hidupnya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa membebaskan Mark. Setelah berkata demikian, dia meletakkan pistol dan meninggalkan ruang sauna. Ibu memandang anaknya yang berada dalam bahaya. Akhirnya, dia mencium dahi anaknya. Lalu dengan tegas mengambil pistol yang ada di lantai. Wanita kaya itu setelah mendengar suara tembakan, kembali lagi ke ruang sauna. Melihat ibu yang terjatuh, ia nyaris tertawa kecil. Namun saat ia ingin menguji apakah lawannya sudah mati. Ah! Pergi saja ke neraka, wanita tua. Begitu, wanita kaya yang telah mengalami pembakaran panas. Tak lama kemudian, ia pergi ke barat laut. Ternyata, tembakan ibu tidak mengenai dirinya sendiri. Namun membuka borgol Mark. Begitulah, ibu berhasil. Mark yang sekarat berhasil diselamatkan. Sekian, film berakhir.